Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samun dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN. 1. Bunyi pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara bila dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ayat 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Soal kedua, yaitu tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu unsur penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika. Bahkan Polri sendiri telah menetapkan narkotika sebagai kasus yang mendapatkan perhatian serius atau diutamakan. Namun tugas berat kepolisian dalam mengungkapkan suatu pekerjaannya tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan peran dari semua elemen masyarakat. Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta berusaha menjaga dan memeliharakan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan serta terbatas dari adanya pelanggaran. Norma-norma hukum usaha yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif maupun relatif. 3. Sikap-sikap positif aparat keamanan, yaitu ada 7 sikap. Yang pertama, kerjasama. Masyarakat seharusnya bersedia bekerja sama dengan aparat keamanan dan kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman, memberikan informasi yang relevan dan bekerja sama dalam investigasi dapat membantu menangkap pelaku kejahatan. Kedua, percaya dan hormat. Masyarakat seharusnya memiliki kepercayaan pada aparat keamanan dan kepolisian serta memberikan respek terhadap tugas mereka. Sikap hormat ini dapat meningkatkan kolaborasi positif antara masyarakat dan pihak yang berwenang. Yang ketiga, pentingnya hukum. Pentingnya hukum dan aturan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung
pekerjaannya aparat keamanan. Keempat, pendidikan dan informasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan tugas aparat keamanan dapat membantu dan memahami betapa pentingnya kehadiran mereka untuk melindungi masyarakat. Yang kelima, partisipasi dalam program komunitas. Mengikuti program dan inisiatif komunitas yang diselenggarakan oleh aparat keamanan dapat memperkuat hubungan positif dan meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan kepolisian negara Republik Indonesia. Yang keenam, memberikan dukungan moral. Masyarakat dapat memberikan dukungan moral kepada aparat keamanan yang menjalankan tugasnya. Mereka dengan baik menghargainya dan pengakuan atas kinerjanya positif dan meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan kepolisian. Memberikan informasi tambahan. Yang ketujuh, transparansi dan edukasi. Masyarakat dapat memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan kepolisian, mendorong terbukanya komunikasi dan pemantauan yang adil. Dapat membantu menciptakan sistem keamanan yang lebih baik. Soal nomor 4. Sistem hukum dan prinsip keadilan. Sistem hukum adalah kumpulan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Prinsip keadilan adalah prinsip yang menuntut agar setiap individu atau kelompok mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Sistem hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Sistem hukum ini bertujuan untuk mendapatkan ketertiban dan keadilan masyarakat. Prinsip keadilan adalah prinsip yang menuntut agar setiap individu atau kelompok mendapatkan hak dan kewajibannya yang sama tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah konsep yang menjalani sistem hukum dan moral di banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Prinsip ini menetapkan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, status, atau karakteristik pribadi lainnya. Beberapa aspek utama dari prinsip keadilan meliputi 1. Perlakuannya setara. Semua orang harus diperlakukan dengan cara yang sama dalam situasi yang serupa tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau karakteristiknya. 2. Hukuman yang profesional. Hukuman haruslah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Ini berarti bahwa pelanggaran yang serius akan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran yang kurang bagus. 3. Keadilan proses hukum dan pengambilan keputusan haruslah transparan, adil, dan terbuka. Untuk semua pihak yang terlibatkan ini, memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, atau bukan ada prasangka atau preferensi pribadi. 4. Kompetensi dan resolusi prinsip pribadi. Keadilan juga mencangkum ide bahwa korban pelanggaran harus diberikan kompetensi atau restitusi yang sesuai untuk mengganti kerugian atau penderitaan yang mereka alami. Yang terakhir, pengakuan hak asasi manusia. Keadilan juga terkait dengan pengakuan dan perlindungan
hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hukum. Prinsip keadilan sering kali menjadi dasar bagi sistem hukum yang efektif dan masyarakat yang harmonis karena memberikan kerangka kerja yang adil bagi interaksi dan penyelesaian konflik antara individu dan kelompok. Melalui penerapan prinsip ini, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.